hafalan saja lupa. Gak apa-apa, manusiawi, oke? Ya. Sebelum dilanjutkan untuk pelajaran hari ini, Pak Guru akan absen kalian satu persatu. Akil masuk. Airin. Anugrah Hakim Abbasil. Asila Oktaviani. Azifiatul Dofaron Nazar. Diki Darmawan. Pandi Setiawan. Fania Azalia Saja. Hafi Safingi Kholison. Melisa Dwi Aryani. Rizal Aldiansah. Santa Maulana. Yunia Azahra Humairo. Alhamdulillah hari ini masuk semua nih. Siapa? Farhannya kelewatan jauh. Nah, ya berarti masuk semua. Ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang cerita tentang daerahku. Ya. Daerah kamu mana? Dusun Sudikampir. Dusun Sudikampir itu masuk wilayah mana? Karangkobar. Kenapa ragu-ragu? Nggak hafal ya? Masa wilayahnya sendiri nggak hafal? Terus Karangkobar itu kecamatan. Terus daerah kabupatennya mana? Tentunya di setiap daerah, setiap wilayah, setiap desa pasti punya asal usul. Adakah kalian yang tahu asal usul desa Sudikampir? Coba tunjuk jari siapa yang tahu? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Apa nggak pernah dengar cerita dari orang tua? Pengen tahu nggak? Baiklah, nanti kita akan pelajari bersama tentang asal usul sebuah wilayah di daerah kalian, yaitu Desa Sudikampir yang termasuk wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kemudian nanti kalian akan mempelajari tentang asal usul sebuah daerah dan sejarah di wilayah tempat tinggal. Nah, selanjutnya Pak Guru mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat? Masih ingat gak? Ini kok loyo sekali. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ada yang mau memberikan semangat lagi di depan mewakili? Kenapa? Malu ya? Jangan malu. Jadi pelajar itu nggak boleh malu-malu, tapi tidak boleh malu-malui. Kembali Pak Guru mengingatkan kesepakatan kelas kita. Siapa yang masih ingat apa saja? Kelas harus selalu bersih. Apalagi? Yang keras. Tertib. Ingat ya. Apalagi? Ayo. Yang keras tapi jangan gluwean. Ingat, jangan gluwean bahasa Indonesianya apa? Tidak boleh
rame saat pelajaran berlangsung. Ingat, ini kesepakatan kalian. Siapa yang melanggar nanti akan mendapatkan apa? Konsekuensi. Bukan hukuman, tapi nggak akan menghukum. Ya. Selanjutnya kira-kira ya, hari ini pembelajaran tentang cerita tentang daerahku diharapkan nanti kalian bisa mendefinisikan bagaimana asal usul desa kita. Oke. Kemudian bisa mendefinisikan kehidupan masyarakat di wilayah desa kita. Itu ya, tujuannya adalah dapat mengidentifikasikan asal usul daerah tempat tinggalnya. Berarti kamu nanti harus bisa menceritakan asal usul terjadinya desa Sudi Kampir. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh siapa saja yang bisa yang dulu mendirikan desa Sudi Kampir, terus yang membawa kemajuan desa Sudi Kampir. Kemudian kalian nanti diharapkan bisa membedakan dari zaman dulu, kehidupan zaman dulu sampai kehidupan zaman sekarang. Siap ya? Nah, baik. Coba Abdullah akan bertanya. Jawab ya. Jawab sebisanya, jangan melihat orang lain. Jawab dengan hati nurani sendiri. Bagaimana cerita asal usul, asal mula desa Sudi Kampir? Dulu jalannya rusak ya. Dulu jalannya rusak. Apalagi siapa? Yang keras, gak kedengaran nanti di video kan. Dulu kata Bia, zaman dulu rumahnya masih jelek-jelek. Betul gak? Betul. Kata siapa? Cerita orang tua. Oke, apa? Jadi selain itu, kira-kira menurut kamu tokoh yang berperan dalam pendirian desa Sudi Kampir, kira-kira ada yang pernah dengar gak? Apa? Siapa? Coba, Bia lagi. Yang keras. Nah, dengar gak? Kamu dengar? Ya, karena dia memang suaranya lemah lembut, jadi tidak terdengar. Kata Bia, yang berperan mendirikan desa Sudi Kampir adalah Mbak Tabangsa dan Mbak Wari. Dulu orang yang paling pertama tinggal di desa Sudi Kampir. Ya, ini namanya asal. Kemudian yang lain yang membawa kemajuan desa Sudi Kampir dari 20 tahun yang lalu. Kira-kira pernah dengar ceritanya enggak? Kira-kira siapa saja yang kamu pernah dengar? Selain Mbak Tabangsa itu pendiri, ya, pendiri. Tentunya dari zaman dulu Mbak Tabangsa sebelum ada rumah di sini sudah tinggal di sini. Sehingga berikut menyusul warga-warga yang lain. Mbak Tabangsa punya anak, kemudian membuat rumah sendiri, menikah dengan orang mana misalnya kan seperti itu. Terus yang membawa kemajuan dari zaman dahulu sampai sekarang, kira-kira pernah dengar gak cerita kepala desa yang paling pertama siapa? Pak Lurah Penjol. Siapa? Pak Lurah Penjol. Konon ceritanya yang pertama menjadi kepala desa di Pasuruan Sudi Kampir ini namanya Pak Lurah Penjol. Ya. Ya, baik. Dilanjutkan itu tentang tadi apa? Pendiri desa Sudi Kampir, kemudian yang membawa kemajuan diantaranya ada Pak Lurah Penjol dan
seterusnya. Coba menurut kamu bisa dilihat apa saja hal-hal yang berbeda dari zaman dulu sehingga sampai saat ini yang kita rasakan. Perbedaannya di mana? Di mana coba? Kalau tadi siapa? Adi menyampaikan jalannya bodol. Bodol pasirnya rusak. Sama dulu jalannya rusak. Tidak hanya rusak, bahkan masih jalan setapak. Perkembangan sekarang jalannya sudah. Iya, coba suaranya dikeluarkan nanti di sana. Jadi zaman dulu gak ada aspal, untuk jalan kaki saja susah. Ini sudah menunjukkan perubahan. Apalagi perubahan yang lain, perbedaan yang lain. Dulu rumahnya jelek, sekarang rumahnya Abah sudah bagus. Dan rumah yang lainnya, ini menandakan suatu kemajuan. Oke. Satu lagi perbedaan yang lain. Apa? Sekarang sudah ada dan banyak. Dulu tidak ada kendaraan bermotor ke sini. Bukan karena tidak bisa beli, karena tidak bisa lewat. Ya kan? Jalannya rusak. Nah, sekarang sudah lalu lalang kendaraan bermotor. Ada sepeda motor, King, Jazz, dan lain-lain. Ada apa? Mobil. Terus dari sisi kehidupan, anak-anaknya, kira-kira zaman dulu seperti apa? Dulu tidak ada sepatu. Dulu tidak ada sepeda. Coba yang lain, coba keluarkan pendapatnya. Apa coba menurut kamu kehidupan anak-anak zaman dulu ketika bermain seperti apa? Bisa dibayangkan zaman dulu ya, bermainnya seperti apa, karena belum bisa keluar daerah, belum bisa naik kendaraan. Bermainnya seperti apa? Pak Guru maklumi, karena kamu adalah anak-anak zaman sekarang. Kalau ditanya 10 tahun yang lalu mungkin masih tidak paham, tetapi saya rasa kalian punya cerita, ya. Kalian nanti coba kita cari tahu bagaimana keadaan anak-anak zaman dulu. Bagaimana dulu bapak ibu kita bekerja mencari nafkah. Bagaimana dulu bapak ibu kita mengerjakan sawah. Sekarang bagaimana? Nanti bisa kita cari tahu, ya. Dari situ ada yang mau bertanya coba? Ada yang mau berpendapat? Tunjuk jari. Kenapa hanya melihat Pak Guru berpenampilan beda ya? Wajib. Coba sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Pak lanjutkan. Apakah dari adat istiadat yang ada di Pasuruan ini di sini kami? Apa cara coba? Gotong royong. Apalagi? Ada apa? Tahlilan yasinan, itu kegiatan ya. Dan apalagi? Embegan itu masuk budaya, ya, budaya. Terus apa lagi apa? Embegan itu kuda lumping ya. Pengajian, selamatan rewahan, selamatan bulugan, ya. Terus budaya-budaya yang ada di daerah kita tentunya itu adalah budaya sosial. Oke. Jadi kalian dengan mengetahui adanya budaya, mengetahui adanya hiburan,
adanya adat istiadat, kita berkewajiban untuk apa kira-kira? Untuk meneruskan atau melestarikan. Ya. Bagaimana caranya melestarikan? Yaitu dengan membudayakan, mengamalkan, melaksanakan, memodifikasi agar tidak punah, agar tidak hilang. Oke. Karena kita hidup di masyarakat. Kemudian coba kalian ingat masa kecil kamu, masa kecil sebelum kamu masuk SD 4 tahun, coba kira-kira perbedaannya apa? Apa tak? Rumahnya nggak ada keramik. Berarti dulu rumahnya belum dikeramik. Sekarang sudah ada. Ya. Terus dulu kamu bermain menggunakan apa? Sepeda. Sepedanya bagus atau jelek? Sekarang ada. Coba perbedaan yang lain. Zahra masa kecilnya seperti apa? Coba bisa diceritakan. Coba ada yang ingat gak ketika kecil seperti apa? Hah? Abi apa Abi? Rumahnya jelek, sekarang sudah bagus. Nah, yang lain selain rumah, kamu lakukan apa saja? Rumahnya masih kayu, sekarang sudah tembok ya. Baik. Jadi sebuah daerah, sebuah wilayah termasuk di tempat tinggal kita itu mempunyai yang namanya asal usul dan sejarah. Sejarah apa sejarah? Sejarah itu cerita zaman dulu yang kita tidak mengalami, itu namanya sejarah. Kalau kayak tadi sejarah sendiri desa Siti Kafir adalah Bakta, Bangsa, dan Bakwati. Judulnya ya? Judulnya bukan, karena kita juga nggak tahu itu sejarahnya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, yang kemajuan yang pertama adalah kepala desa Lurah Penjol. Kemudian ada lagi setelah Lurah Penjol, Lurah Nasri. Ya, setelah Lurah Nasri ada Lurah Sultoni, ada Lurah Priyanto. Ini orang-orang yang berjasa membawa kemajuan di wilayah kita. Ini yang perlu kamu ingat. Bagaimana caranya kamu melestarikan? Yaitu dengan nyuri-nyuri nerusaken kegiatan-kegiatan yang baik tersebut dilanjutkan. Seperti gotong royong, ya, gotong royong bersih-bersih jalan, gotong royong membangun rumah tetangga, ya, gotong royong mengerjakan sawah. Nah, kalau kita ingat 20 tahun ke belakang, ya, kamu mengalami nggak? Kamu mengalami nggak 20 tahun yang akan datang? Mengalami tidak? Mengalami enggak? Kenapa enggak? Belum lahir.
Jadi walaupun kamu belum lahir, pasti pernah mendengar cerita dari orang tua, dari kakak kita yang umurnya sudah 20 tahun yang bagaimana kehidupan anak-anak zaman dulu. Kira-kira bayangan kamu seperti apa? Anak-anak bermain zaman dulu ketika pulang sekolah. Penasaran? Penasaran gini? Bisa kamu saksikan di slide ini? Kamu amati? Ya. Ini adalah slide gambaran kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang. Ya, sebentar, Pak Guru bukakan slide-nya. Dengarkan baik-baik. Dan nanti kamu akan menyimak. Hari ini kita belajar tentang cerita tentang gairah. Ada gambar apa? Yang pertama, anak naik kerbau. Di sawah, Kamu? kebun, Nah, kehidupan. nah ini gambaran anak yang Kakak dulu ya. orang tua menjadi membalas sapi, kambing, mengambil rumput dan lain-lain. Dan sekarang yang berjalan-jalan lalu mulai kita kuliah. Juga dengan kehidupan zaman sekarang, sekolah, main HP, jalan-jalan pakai sepeda, motor, sangat jauh berbeda. ini gambaran bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dulu ketika mengerjakan sawah, ya, menggunakan kerbau. Walaupun sekarang masih ada, tetapi sekarang kondisinya sudah lebih baik. Kalau di daerah lain, sudah seperti itu. Tapi orang-orang zaman sekarang membaca sawah sudah modern, menggunakan traktor, menggunakan alat yang sudah lebih canggih. Ini gambar kondisi rumah, ya. Kondisi rumah zaman sekarang konstruksinya sangat jauh berbeda. Tanahnya juga sudah jauh Jadi kita berbeda. lihat kondisi rumah-rumah itu masih ada yang pakai kayu, pakai bambu, Jelas ya? Nanti kita boleh sekali dengan letakkan Kalau zaman sekarang penataan rumahnya sudah jauh berbeda dengan posisi ini. Ini adalah satu desa. Begitu juga saya yakin dulu di Sudi Kapir juga seperti itu. Tidak rapi seperti ini. Jalan turunnya juga masih apa namanya? perubahan Masih tanah. zaman. Tapi sekarang sudah berbentuk gedung bangunan. Itu tadi kondisi. Nah, sekarang di perkotaan. Biasanya di kota itu ada yang namanya apa namanya pendopo bupati. Ya, ini posisinya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Kalau duduk-duduk di teras, ya. Tapi kalau sekarang pendopo sudah seperti ini. Ya, ini sama sekali. Lokasinya, tamannya, lingkungannya, dan lain menunjukkan
royong di masyarakat. Ya. Ini dulu warga desa Sudikampen ketika ada orang bangun rumah rame-rame seperti ini, bareng-bareng membantu tanpa mengharap bayaran. Oke, jiwa sosialnya itu masih tinggi sekali. Bahasa aslinya sambat ya, royongan itu ketika ngecor pakai molen, kemudian pakai molen terus dijual kemudian bukan pakai kayu. Aplikasi Tidak jelas ya. Silakan dikawin bersama dituangkan dalam sebuah tulis. Sekian dan terima kasih. Belajar. Ya. Setelah kamu menyaksikan video sebelum tutup kelompok, ada yang mau bertanya? Coba silakan. Setelah kamu mengamati video, jangan hanya melihat, tapi memperhatikan. Ada yang mau tanya nggak? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang di formasi kelompok, dibentuk kelompok, ditata yang rapi, mejanya hati-hati karena ini ada kabel ya. Dijunjung. Awas, karena nanti tidak itu. Sudah siap? Baik, pembentukan kelompok sudah terjadi. Kelompok 1, ketuanya siapa? Ketuanya? Saya. Siapa? Asik. Kelompok 2? Siapa? Zunia Azhara Umairah. Waalaikumsalam. Pas, pelan-pelan. Ya, baik, sebentar ya. Niki pun tak mulai. Oke. Saya kan udah sini Pak.
tentang cerita daerah tempat tinggal. Jangan. Coba setelah tadi kamu mengamati video, kamu ceritakan kembali tentang video yang tadi kamu lihat. Kelompok 3 tuannya siapa tadi? Akil. Nanti Akil akan mempresentasikan di depan setelah kamu menceritakan kembali di kertas tugas. Kelompok 2 juga sama, nanti ketuanya Zahra ya, nanti mempresentasikan. Kelompok 1 masih nanti, tapi semuanya ikut maju satu kelompok, oke? Silakan dikerjakan. Tadi videonya tentang apa, Pak? Videonya sekitar tentang kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang. Cuma ini hanya apa gambar-gambar yang saya buat slide. Oke, saya ambil. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kalian? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang Ini materi cerita Oke. tentang daerah. Ini sing kula kirim enten sing tak buat di materi ini. Setelah pulang sekolah biasanya anak-anak ini langsung main di sawah, di kebun, di hutan. Bagaimana tak jarang anak-anak yang ikut membantu orang tua untuk kebun, membalas sapi, Ada yang kambing, jadi dibantu. mengambil rumput, Masih ingat ya? ya. Kesempatan ini Jarang ya. saya Jalan-jalan dengan menaiki kebunnya. kelompok 3. Maka dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang, sekolah, Ini siapa yang jadi penulisnya? main HP, jalan kaki mau Sama. pakai sepeda, ontel, sangat-sangat berbeda. Zaman dulu cara menggarap sawah yaitu menggunakan kebun biasa Juga untuk tugas yang dan waktunya di library. di Juga untuk tugas. Oke, RPP. membaca sawah secara modern menggunakan traktor yang sedang Saya juga kemarin mengingat TK 48 Oke. Wes rangan Bu Edita nggih. di satu ruangan. Nggih. yaitu Rame Pak. Ramai ada sekali. yang pakai kayu, pakai bambu, atapnya ada yang Sudah? pakai kuntilanak, Kalau jumlah siswa kelas ini kelas 4 ya, Pak? genteng, Oke. Berapa, Pak? 14. tapi kita lihat di gambar ini sekali dengan Bulannya 14 dari 6 kalian lihat gambar ini Materi tentang IPAS. semuanya sekitar IPAS tentang cerita tentang daerah. Iya. bersih, jalannya Ini hanya saya ambil satu. ini menunjukkan satu tema. perubahan dan Bukan tema satu sub satu jam pelajaran kan satu sub sampai 5 pertemuan. Saya ambil satu. Kelas 4 gitu. Oke. kondisi kehidupan masyarakatnya sudah sangat-sangat 14 berbeda dengan semua. sekarang sudah berubah menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih indah,
Tadi waktunya berapa menit ya? 5 menit, masih 1 menit lagi. Dari tahun sebelum seperti kemarin. Oke, tapi ini di sini tetap di lapangan semua depan. Mungkin karena siang. Inilah gambaran kegiatan masyarakat zaman dahulu ketika Mungkin sih mau yang salah benar. menggunakan politik manual dan sudah menggunakan bahan-bahan berasal dari kayu, bambu, Ada yang bisa mentokkan di guru nggak? Itu yang nulis Mas, ini yang nulis Nanti yang siap presentasi siapa dulu? Oh iya. Mas, tangan buka ke kamera. Ayo beli. Sudah selesai kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Sudah, nggak apa-apa. Ya, sambil menunggu kelompok lain selesai, silakan kelompok 2 maju Ayo, semuanya. sekarang kita lanjut dulu. Abi, Ayo cepat. Ya. Kamu di belakang. Ayo, silakan.
1 dan kelompok 3 tadi sudah mendengar presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan atau melengkapi? Kelompok 2 bagaimana? Di kelompok 3 Mas Akil mau menanggapi apa tidak? Dan kelompok 1 tidak. Berarti cukup ya untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo selanjutnya. Kelompok mana yang sudah selesai? 1 ya, kelompok 1 Mbak Asih dan kawan-kawan silakan. Yang keras ya. Kenalkan kelompok berapa, siapa saja. Ya, jangan lupa biasanya. Ya, dimulai. Iya. Yang keras biar kelompok lain punya. The Bluetooth device is ready to pair. Sudah? Ya. Kelompok sebentar belum ditawarkan ke kelompok lain. Kelompok 2 bagaimana tadi yang dibacakan oleh kelompok 1 apa mau ditambahkan? Enggak dengar ya, bacanya terlalu kecil ya. Kelompok 3 cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Jangan mepet-mepet. Maju. Santai mas. Dan siap? Yang kelompok lain malah perhatikan. Mas Akil yang keras membacanya. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok 1 dan 2? Ini tentang perbedaan kegiatan Bapak Ibu dalam menggarap sawah atau kebun, sehingga perbedaannya mungkin ada sangat jauh. Juga permainan anak-anak zaman dulu, anak ketika pulang sekolah langsung ke sawah bermain dengan kerbau, membantu orang tua menggembala kerbau. Tapi kalau zaman sekarang pulang sekolah langsung bermain di tanah lapang, bersepeda dan dengan alat-alat yang itu perbedaannya, oke? Karena tidak ada yang menanggapi, tepuk tangan buat kelompok kedua. Silakan. Oke. Sudah ya. Sekarang kalau tidak ada yang mau bertanya, untuk asesmen 1 nanti langsung dikerjakan, ya. Pak, saya mohon maaf ya, saya ini harus berbagi langsung. Tapi sudah luar biasa sekali. Senang nggak kalau model pembelajaran yang lebih seperti ini? Senang nggak? Oke, jadi tambah ada banyak pengetahuan baru nggak? Ayo ditanya kok. Ya. Jadi apa namanya? Kalau menggunakan media sambil mengerjakan. Senyum-senyum, jangan tenang, jangan takut sama beliau. Iya. Ini nanti masuk ke Facebooknya Bukti.
Sudah siap dikerjakan? Ya. Jangan lupa namanya ditulis, G. Ini tugas individu, kalau tadi tugas kelompok. Namanya di atas, biasa dituliskan atas. Nama lengkap, G. Tapi ini yang kelas 4 insya Allah sudah lancar baca menulisnya nih Pak. Insya Allah tinggal ya dua anak yang belum lancar, masih terbata-bata. Ya, tapi artinya secara umum sudah lancar. Biar lari-lari pekerjaan binar ini. Sebentar, saya butuh ada dokumentasi di mana-mana. Keluar dulu, foto dulu. Foto di sini aja ya. Oke, ngajak. Sebentar, kalau dari luar tuh, Oke, kita nah berhenti dulu. Kita foto dulu bersama. Foto sama Budi ya. Di sana semuanya sama Pak sama. Oke, ini tak duduk. Oke, ini sebentar dan matikan dulu. Mejanya